Oke, kita mulai. Hari ini kita bakal bahas salah satu misteri penjelajahan terbesar di abad ke-20. Kisah tentang kota Z yang hilang. Coba bayangin, Dan. Seorang penjelajah legendaris, lagi di puncak karirnya, mimpin ekspedisi kecil ke dalam hutan paling liar di bumi buat nyari sebuah kota kuno. Dia ngirim satu pesan terakhir, terus lenyap selamanya. Pertanyaannya bukan cuma kemana dia pergi, tapi apa sih yang sebenarnya dia cari? Oke, ayo kita bedah ceritanya. Biar kita ngerti misterinya, kita harus kenal dulu sama tokoh utamanya, Letnan Kolonel Percy Fawcett. Jadi, Fawcett ini bukan petualang kaleng-kaleng ya. Dia itu paket komplit, ilmuwan, tentara, sekaligus mata-mata. Dia udah ngabisin hampir 20 tahun di Amazon, selamat dari penyakit, binatang buas, dan suku-suku yang gak ramah. Dia itu salah satu orang terakhir di generasinya yang percaya kalau masih ada keajaiban yang belum ada di peta dunia. Dan dia punya satu obsesi besar. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin seorang veteran berpengalaman kayak Fawcett mau balik lagi ke hutan belantara? Jawabannya adalah sebuah teori yang benar-benar menguasai imajinasinya, kota Z. Tapi, ini nih yang penting. Buat Fawcett, Z itu bukan fantasi atau dongeng. Ini adalah hipotesis ilmiah. Dia yakin banget berdasarkan risetnya kalau pernah ada peradaban super besar di Amazon. Sebuah gagasan yang waktu itu, ya ampun, dianggap konyol banget sama para ilmuwan. Dan ini perlu banget kita pahami ya, Fawcett itu bukan sedang mencari El Dorado, kota emas legendaris itu. Bukan, dia justru percaya kalau mitos El Dorado itu mungkin ada dasarnya, sebuah kota kuno yang beneran ada, lengkap dengan jalan raya, jembatan, dan kuil yang nunjukin tingkat kecanggihan yang dianggap mustahil ada di Amazon. Obsesinya ini bukan tanpa dasar loh, ada petunjuk-petunjuknya. Yang paling utama itu manuskrip 512, sebuah dokumen tua yang nyeritain penemuan reruntuhan kota besar. Ditambah lagi, Fawcett sendiri pernah nemuin pecahan tembikar yang terlalu canggih buat budaya nomaden. Buat dia, semua potongan puzzle ini nunjuk ke satu kesimpulan, kota Z itu nyata, dan dia harus jadi orang yang menemukannya. Dengan keyakinan penuh dan tentunya didanai oleh sekelompok investor, Fawcett akhirnya meluncurkan ekspedisi terakhirnya di tahun 1925. Kali ini dia yakin banget bakal berhasil. Strateginya kali ini beda, nggak kayak ekspedisi besar-besaran, dia cuma bawa 2 orang, anaknya Jack sama temennya Jack, Raleigh Rimmel. Idenya, bergerak cepat, senyap, nyelinap lewatin wilayah bahaya tanpa ketahuan. Sebuah tim kecil yang lincah buat sebuah misi yang hampir mustahil. Awalnya, perjalanan mereka lancar. Mereka berhasil masuk lebih dalam ke Amazon dari sebelumnya. Terus, tanggal 29 Mei, mereka sampai di satu titik yang dinamain Fawcett Camp Kuda Mati. Dari situ, dia ngirim surat terakhirnya. Dan setelah itu, sunyi, hening, gak ada kabar sama sekali. Kata-kata terakhirnya yang kita tahu, yang dia tulis buat istrinya, itu penuh optimisme. Dia yakin banget kemenangan udah di depan mata. Ironisnya, surat inilah yang jadi penanda akhir dari mereka, mengubah keyakinan jadi sebuah tragedi. Hilangnya Fawcett ini memicu salah satu pencarian terbesar dalam sejarah. Selama puluhan tahun, dunia bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Fawcett dan timnya? Wah, spekulasinya liar banget. Apa mereka dibunuh oleh suku pedalaman, atau mati karena penyakit dan kelaparan? Bahkan ada teori gila yang bilang Fawcett sengaja ngilang buat bikin sekte di hutan. Tapi ya gitu, nggak ada satupun bukti yang benar-benar kuat. Dan ini nih warisan tragis dari misteri ini. Pencarian Fawcett jadi obsesi baru. Bayangin, lebih dari 100 orang meninggal atau hilang juga waktu coba ngikutin jejaknya. Seolah-olah Amazon itu menelan siapa aja yang coba-coba bongkar rahasianya. Selama hampir 1 abad, kisah Fawcett ya berakhir di situ aja, jadi cerita peringatan soal obsesi. Tapi kemudian teknologi mengubah segalanya dan ngasih akhir yang sama sekali nggak terduga buat cerita ini. Nah, disinilah ceritanya berbalik arah. Cara kita mandang Amazon itu udah berubah total. Dulu kan kita lihatnya dari darat, sebuah neraka hijau yang liar dan kosong. Tapi sekarang, dari langit, berkat teknologi, kita jadi tahu kalau itu sebenarnya adalah lanskap buatan manusia, dengan sejarah yang jauh lebih rumit dari yang pernah kita bayangin. Teknologi yang bikin ini semua mungkin namanya LiDAR. Anggap aja kayak radar, tapi pakai cahaya. Dengan mensindai hutan dari udara, LiDAR bisa nembus lebatnya pohon-pohon dan nampilin bentuk permukaan tanahnya, jalan, alun-alun, pondasi bangunan yang udah tersembunyi ratusan tahun. Terus, apa yang mereka temukan?
Persis di wilayah Mato Grosso yang jadi obsesi Fawcett, para arkeolog nemuin sisa-sisa peradaban raksasa, Kuhikugu. Lokasinya sama persis, kerumitannya sama. Jaringan kota, jalan raya, jembatan, semua yang diprediksi Fawcett ternyata beneran ada dan pernah jadi rumah buat sekitar 50.000 orang. Jadi, intinya begini, Percy Fawcett, orang yang meninggal karena keyakinannya, ternyata benar. Dia nggak gila, dia nggak ngejar fantasi. Dia itu seorang pionir yang teorinya terbukti benar 100 tahun kemudian, bukan oleh penjelajah lain, tapi oleh sinar laser dari langit. Pada akhirnya, kisah kota Z ini bukan lagi soal orang yang hilang, tapi soal peradaban yang ditemukan. Dan ini bikin kita mikir, kalau mitos sebesar ini aja bisa jadi kenyataan, kira-kira ada berapa banyak lagi legenda lain di luar sana yang cuma nunggu waktu buat dibuktikan?